Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dukun politik dagelan. Salah. Dengan dukun pompa air dagelan. Kali ini saya akan coba membahas masalah pompa pendorong yang memakai flow switch. Jadi teman-teman, saya itu jauh lebih sulit untuk memilihkan jenis atau tipe pompa pendorong daripada memilihkan pompa sumur. Karena apa? Banyak sekali aspek yang harus dipertimbangkan. Ketika saya mengupload video tentang pompa pendorong memakai pompa sumur seperti Panasonic, Shimizu 135, 130, terus bikin cetak-cetak, itu banyak yang kolom komentar, ribet amat pak, pakai saja flow switch, selesai masalah. Iya, dalam kasus tertentu. Tetapi dalam prakteknya tidak semudah itu untuk pemilihan pompa pendorong, terutama sistem switchnya. Kali ini saya akan coba membahas tentang sesuatu yang sering disampaikan sebagai keunggulan. Pasang saja pak flow switch, itu akan membuat aman ketika ada kebocoran kecil. Tetapi benarkah seperti itu? Dalam prakteknya tidak teman-teman. Saya pernah menemukan di suatu villa itu memakai pompa pendorong model flow switch, tapi ketika keran dimatikan, pompa pendorong tadi tidak mati. Padahal memakai flow switch. Orang yang akan menyampaikan, pasti itu bermasalah flow switchnya. Saya bilang, kemungkinan besar ada kebocoran. Cara ngetesnya ya ada dua macam. Kalau kebocoran kita tes dengan memasang stop keran persis di dekat pompa. Pokoknya setelah flow switch, tidak ada percabangan lain. Setelah flow switch, pasang stop keran. Ketika tidak bisa mati, coba ditutup di situ. Nanti akan ketahuan bahwa ada bocor atau tidak. Yang kedua, ada yang memasang sebelum pompa, yaitu untuk memastikan dry running effect. Jadi ketika tidak ada aliran air, flow switch harusnya tidak on. Tapi apakah praktiknya seperti itu? Seperti yang saya sampaikan tadi, di villa itu pastinya ada kebocoran. Ya, ketika saya pasang stop keran di keluaran dari pompa, setelah flow switch kita tutup, mati. Atau dicabut dulu strumnya ketika tidak mau mati, padahal semua stop keran tertutup, dan ditancap lagi, mati. Tapi tolong jangan ditanyakan bocornya di mana. Mencari kebocoran itu sulit dan saya tidak mau. Panggil aja PDAM. Mereka juga nggak mau. Oke, langsung aja coba kita bahas secara teknis. Tadi saya belum pernah membuktikan di mana letak kebocorannya, tapi dengan penjelasan ini mudah-mudahan masuk ke dalam pemikiran Anda, karena ini juga teori saya, logika saya seperti itu saja. Saya memang bukan tipe konten kreator yang bikin percobaan-percobaannya, karena itu effortnya banyak sekali, perlu material, perlu waktu senggang. Silakan teman-teman nonton channel teman saya rujukan ini, Pak Ikhwanuddin, ada manfaat. Itu beliau selalu membuat percobaan, itu memang yang paling bagus ya, dengan percobaan. Tapi kalau saya memang lebih banyak di teorinya gitu loh. Dengan teori itu saya bisa setidaknya menjawab permasalahan, tapi bukan untuk menyelesaikan permasalahan. Monggo kalau bocor ya panggil tukang yang bisa mencari kebocoran. Oke, langsung aja kita ke layar ini, mudah-mudahan bisa terlihat ya, karena ini apa adanya, ada apanya seperti ini. Sederhananya saja setup saya, mungkin penyinaran silau atau sebagainya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bisa kelihatan, nanti saya zoom aja untuk area ini. Seperti ini yang sering terjadi adalah kasusnya memakai flow switch. Saya juga pernah memakai flow switch, seperti ada di video saya memakai Sanyo, tipenya apa itu 135 atau apa, yang memakai flow switch. Ternyata kendala karena saya memakai heater. Jadi tinggi ini saya cerita aja, katakanlah tinggi tower ini 3 meter atau di lantai 2 dari suatu bangunan, artinya sekitar 3 atau 4 meter. Sama seperti punya saya ini, water heaternya di sini ya, paling dengan lantai jaraknya 1 meter, pastinya keran juga sekitar ini. Maka tinggi total dengan dasar ini, dasar tandonnya sekitar 2 meter. Itu menjadi kendala ketika saya harus menggunakan shower dari water heater gas saya ini. Saya harus masang keran pancingan di sini, di inputnya water heater ada T, ada keran pancingan. Jadi kalau ini langsung saya hidupkan shower ini, keluar airnya. Tetapi water heater tidak bisa hidup karena pompa dorongnya tidak bekerja. Air tadi hanya air gravitasi saja. Apalagi masuk ke water heater gas itu suatu hambatan, dan water heater gas saya adalah
tipe membran merek Palomar dan juga ada yang Rine, semuanya harus memakai tekanan air yang kencang. Jadi ini pasti keluar teman-teman, keluar. Nah, untuk menghidupkan kita buka keran di sampingnya ini, biar sebentar aja pompa akan hidup. Tapi nanti kalau mematikan ya cukup dari ini shower saja. Saya stop kerannya malah di sebelum water heater ya. Bisa di showernya juga ada stop kerannya. Itu pasti pompa flow switch saya akan mati. Tapi kasus yang terjadi, yang pernah terjadi adalah flow switchnya tidak mati ketika stop keran keran di pemakaian ditutup. Saya jawab kemungkinan besar ya karena ada kebocoran. Bapaknya mengetes di boxnya flow switch dibongkar tidak netes. Tidak berkurang? Ya kemungkinan bocornya itu sangat kecil. Mari kita pakai logika sederhana ini saja. Ketika dalam kondisi ini semua keran tertutup, bahkan kalau punya saya katakanlah ini shower terbuka, Anda colokkan, ini colok dulu ya pompanya dengan memakai flush ini, pompa tidak akan hidup. Kenapa? Ya karena meskipun shower saya yang terbuka, keluarannya mungkin ya sekitar 2 liter atau 2,5 liter per menit. Padahal flow switch itu punya standar. Saya baca standarnya bukan tekanannya, memakai aliran. Umumnya yang saya baca, ini saya baca aja. Flow switch itu baru bisa bekerja ketika ada aliran 3 liter per menit. Jadi minimal. Kalau lebih ya pasti langsung hidup. Jadi kenapa water heater gas ini, keluaran shower ini tidak bisa menghidupkan flow switch? Karena meskipun ini keluar airnya, tapi hanya sekitar 2 liter per menit di bawah standar minimum dari hidupnya flow switch. Mari kita simulasikan kenapa bisa tidak mati. Nah ini saya bilang mungkin ada bocor halus. Bocor halusnya ada di mana? Di daerah atas ini aja, dekat daerah mungkin di lantai 2 persis, tidak terlalu tinggi, maka tidak ada tekanan gravitasi yang cukup besar, mungkin hanya sambil katakanlah 0,2 liter per menit. Kecil sekali, karena apa? Hanya tinggi tanah mungkin ya 20 cm dari dasar, tapi yang hitungnya itu harusnya dari tinggi permukaan. Kamalah sekitar 1 meter dari titik kebocoran ini, maka tekanan di sini juga kecil, aliran mungkin ya itu saya tulis 0,2 liter per menit. Ketika ada pemakaian, buka keran ya pasti 10 liter atau 15 liter per menit. Tanpa pompa hidup aja sekitar itu lah, 10 liter mungkin atau 5 liter kalau tanpa booster. Maka ketika kita buka, pastinya kerannya lebih besar daripada shower tadi, maka harganya, keluarannya pasti di atas 3 liter per menit. Itu yang akan membuat pompa hidup. Oke, ketika pompa hidup, sambil contoh di sini. Ini memakai kebocoran saja tadi. Ini orang memakai keran ya sedangkan. Biasanya keluaran keran ya sekitar inilah 15 liter per menit. Artinya masih ada sisa ya. Nah, kebocoran tadi kita mendapat sisa tekanan, bisa jadi akhirnya menjadi sekarang 1 liter per menit ya. Saat keran ada sedang dibuka, ada pemakaian, sekarang menjadi 1 liter per menit. Karena apa? Ya mendapat tekanan lebih. Pompa ini kan menghasilkan tekanan. Pastinya di bagian yang bocor tadi juga bertekanan, akhirnya aliran juga semakin banyak. Jadi debit sama tekanan itu berkolerasi. Ketika kita tutup, refleks dari flow switch itu enggak seketika itu juga teman-teman. Nah, kecuali Anda tandonya sangat tinggi, malah itu jadi masalah. Flow switchnya cetak-cetak itu kasus banyak seperti itu. Jadi kelemahan flow switch itu. Karena apa? Jadi water hammer. Terutama apa? Terutama ketika pompa booster sekarang itu adalah memakai pompa sumur. Nanti kita jelaskan kenapa itu akhirnya flow switch itu jadi cetak-cetak. Padahal pabrikan asalnya itu tidak memakai pompa jenis sumur. Pompa yang menghasilkan tekanan tinggi. Pompa booster yang asli seperti ground force yang silent itu hanya untuk menambah debit, lebih memperbesar debit. Tekanan tidak terlalu. Jika sekarang ini dirubah menjadi pompa sumur ya, terus dikombinasi flow switch, seringnya menjadi masalah ketika tandonya terlalu tinggi. Ketika keran dimatikan cetek-cetek. Oke, saya melebar jauh ya. Gak apa-apa, biar tuh dapat gambaran. Oke, akhirnya terjadi ini
Ketika dipakai di sini 15 liter per menit, di kebocoran tadi menjadi 1 liter per menit. Ketika keran ditutup itu, respon di sini belum secepat itu, apalagi jauh. Maka segera saja, karena ini adanya di sebelah sini ya, setelah flow switch, yang 1 liter tadi bisa jadi akhirnya menjadi 3 liter per menit. Karena sini sudah nggak terpakai, semua tekanan full ke arah titik yang bocor tadi, menjadi 3 liter per menit. Padahal 3 liter per menit itu adalah standar minimal dari flow switch ini. Maka flow switch itu ya tidak akan mati. Nah, matinya apa? Matinya ketika dicabut. Nah, ketika dicabut maka tidak ada tekanan lagi di area yang bocor, di area pipa-pipa ini memakai tekanan gravitasi, maka akan kembali ke 0,25. Makanya ketika dicabut pompa akan mati, dicolok pompa juga tetap mati karena kebocoran tadi kembali ke 0,25 liter per menit, di bawah standar dari hidupnya flow switch yang 3 liter per menit. Itu penjelasan logika saja teman-teman. Jadi saya sampai saat ini ya belum membuktikan di file tadi benarkah ada kebocoran, tapi kita pasang stop kran langsung terbukti, itu aja. Jadi saya selalu sarankan semua teman-teman yang memasang stop kran ya, kalau bisa depan sama sebelum pompa. Apalagi memakai pressure switch di belakangnya perlu juga, takutnya cek valve yang ada di pompa itu bocor, jadi tekanan kembali. Seperti ini penjelasan yang bisa saya analogikan dengan logika saya, kenapa flow switch itu tidak bisa mati ketika keran utama ini ditutup. Ya persis yang water heater saya ini, ketika sudah ini setelah saya pakai yang sudah menyala water heater, memakai shower full. Showernya ketika bekerja, shower itu ya lebih kecil ya dari keran hambatan, ya paling 5 liter per menit. Ya keran pancingan tadi udah tutup, masih di atas standar dari flow switch. Ya kita anggap ini sama seperti bocoran tadi. Padahal ini ketika normal aja kita buka di sini itu sudah besar ya, mungkin hampir 2 liter per menit, tapi nggak bisa hidup. Ini keluar ini, ya saya anggap seperti simulasi kebocoran tadi. Pompa tetap hidup. Untuk mematikan, ya saya langsung bisa mematikan ini. Saya anggap ini kebocoran. Lah Anda kalau bisa mematikan, mencari kebocorannya, ya enak, lebih enak. Langsung ditutup kebocorannya, pasti pompa akan mati. Nah ini kan saya anggap juga ini shower saya ini suatu kebocoran. Ketika tadi pompa habis dicolokkan tidak hidup tanpa dengan pancingan, meskipun ini shower sudah kita buka. Kalau ini tidak dipancing, pompa saya yang sanyo flow switch tadi tidak akan hidup, karena keluaran shower tadi hanya sekitar di bawah standar minimal dari flow switch itu untuk bekerja. Mungkin ini penjelasannya, jadi saya tidak bisa membuktikan karena tidak saya cari, dan mencari kebocoran memang saya tidak mau, itu pekerjaannya sangat rumit. Tapi kalau menurut saya memakai logika seperti inilah penjelasannya kenapa memakai flow switch ketika keran ditutup tidak bisa mati. Ya bisa jadi memang ada masalah di flow switch, itu bisa. Bapaknya tadi menyampaikan memasang stop kran di input, ditutup pompa tidak mau mati, ya itu kemudian flow switch. Karena ini termasuk dari keuntungan flow switch itu adalah pompa harus mati ketika dry running, tidak ada yang dihisap, menghisap sesuatu yang kering, dry running, jadi proteksi itu. Salah satu kelebihan dari flow switch adalah dry running pompa off, karena tidak ada aliran. Beda dengan yang pakai pressure switch, pasti akan tetap hidup. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena memang itu hanya keterbatasan saya saja. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.